Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak semua, serta saudara-saudaraku seiman seagama? Semoga hari ini merupakan hari yang berbahagia, hari-hari yang selalu dipenuhi dengan istighfar, dipenuhi dengan zikrullah, hari-hari yang dipenuhi rasa kebersamaan. Dan semoga hari ini hari yang terbaik selama hidup kita. Berusaha kita hari ini lebih baik lagi dari hari kemarin, dan berusaha hari ini lebih baik dari hari ini. Selamat berjumpa dengan saya Bunda Rahma. Hari ini kita bertemu kembali. Semoga setiap pertemuan kita selalu dalam keberkahan. Yakinlah dan percaya pertemuan kita hari ini tidak ada yang kebetulan. Semua atas izin Allah. Siapapun yang melihat video saya hari ini, insya Allah kita semua selalu dalam perlindungan dan rahmat Allah. Semoga kita selalu dijaga lisan dan sikap kita, berusaha untuk tetap lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatian dan waktu dari Bapak Ibu semua untuk melihat video saya hari ini. Kalau ada kebenaran pasti datang dari Allah. Kalau banyak kekurangan itu karena saya masih kurang ilmu, kurang keyakinan. Di hadapan Allah sangatlah hina, sangatlah bodoh dan tak berdaya. Hari ini kita Allah pertemukan, pasti ada pembelajaran, pasti ada maksud dan rencana Allah yang lebih baik buat kita semua. Sebelum kita masuk tema hari ini, silakan bagi yang berminat untuk tombol tekan subscribe-nya. Semoga bisa melihat video-video motivasi saya selanjutnya dan semoga bermanfaat. Oke, tema kita hari ini adalah dosa-dosa yang mencegah datangnya rezeki. Saya akan menyampaikan ilmu ini dengan segala keterbatasan, dan semoga apa yang saya sampaikan inilah yang kita butuhkan, dan semoga ini menjadi bahan renungan, bahan tafakkuran buat kita semua agar bisa memperbaiki kehidupan kita lebih baik lagi. Saya bukan ustazah dan bukan orang yang banyak tahu tentang agama. Saya hanya orang manusia biasa yang pasti banyak sekali keterbatasan, banyak kekurangan, kelemahan di sana sini. Intinya kita manusia tidak ada yang sempurna, pasti banyak dosa, banyak salah, banyak hilang, banyak lupa. Saya berbicara hari ini bukan untuk menggurui atau mengajari siapapun juga, tapi saya berusaha untuk berbagi ilmu walau hanya sedikit. Mudah-mudahan manfaat, dan apa yang saya sampaikan bukan maksud untuk mengajari atau menggurui siapapun juga, karena saya yakin dan percaya siapapun yang melihat saya hari ini semua atas izin Allah, dan yakinlah di balik saya ada Allah, di balik kita semua ada Allah, dan semua Allah jadikan pembelajaran buat kita semua. Ambil yang baik, buang yang buruk. Maafkanlah kalau ada orang melakukan kesalahan. Insya Allah Allah saja maha memaafkan. Begitu juga dengan kita manusia, harus lebih banyak memaafkan diri kita sendiri dan memaafkan orang lain. Hidup ini berat dan tidak mudah, memang benar, karena surganya Allah sangatlah mahal. Tidak semua orang bisa masuk ke dalamnya. Hanya orang pilihan-pilihan Allah saja yang pantas dan layak masuk ke surganya Allah. Dan semoga kita selalu berdoa kepada Allah, selalu bermunajat kepada Allah. Semoga kita adalah salah satu hamba Allah yang Allah pantaskan untuk masuk ke surganya kejatanya, insya Allah. Asal kita yakin dan percaya, insya Allah. Oke, hari ini saya akan bahas tentang dosa-dosa yang mencegah datangnya rezeki. Ingat, di sini rezeki bukan materi atau uang, harta. Tapi materi yang saya sampaikan di sini adalah rezeki. Rezeki itu adalah sehat. Sehat itu sangat mahal, tidak bisa diukur dengan apapun juga. Ilmu yang bermanfaat, masya Allah. Ilmu yang bermanfaat bisa menjadikan rumah jariah dan wasilah jalan untuk menjemput rezeki kita, untuk menafkahi keluarga kita. Jadi rezeki yang saya maksudkan di sini adalah kesehatan, ilmu yang bermanfaat, silaturahim kita kepada keluarga kita seagama.
dan kita wajib untuk berbuat baik kepada siapapun juga tanpa melihat status seseorang. Tetaplah baik walaupun orang belum bisa menerima kebaikan kita. Bisa. Dosa-dosa yang mencegah datangnya rezeki yang pertama, menyekutukan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini banyak terjadi di zaman sekarang. Orang akan menghalalkan segala cara untuk meraih keinginannya, mengikutkan hawa nafsunya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan pernah sesekali menyekutukan Allah untuk meraih rezeki yang berkah. Tidak akan mungkin bisa diraih kalau caranya tidak baik, dengan adab yang tidak baik. Makanya kita berusaha carilah rezeki yang benar-benar dengan cara yang baik. Insya Allah apa yang kita dapati dengan hasil yang baik akan membawa keberkahan dalam hidup kita. Jangan sampai menyekutukan Allah, jangan sampai menuhankan urusan keduniawian, karena hidup mati kita dalam genggaman Allah. Kita berada di buminya Allah, tak ada daya upaya kita selain mengharap pertolongan dari Allah. Yang kedua, meninggalkan sholat fardu dengan sengaja. Kita tak akan mampu membalas kasih sayang Allah selain dengan selalu berusaha untuk taat kepada Allah, melakukan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Jangan mengaku beriman, jangan mengaku orang Islam kalau tak pernah melakukan sholat. Sholat adalah cara kita sebagai penghamba kita kepada Allah. Hanya kepada Allah kita berserah diri dan memohon pertolongan. Hanya kepada Allah kita bergantung. Tidak bisa kita bergantung hidup dengan siapapun juga, kecuali hanya kepada Allah. Yang ketiga, durhaka kepada orang tua. Saya tidak percaya pada dasarnya semua manusia ingin baik dan ingin menjadi orang baik. Tak ada dengan kesengajaan ingin menyakiti hati siapapun juga, apalagi menyakiti hati ibu bapak kita. Berusaha tetap menjaga hubungan baik kita dengan keluarga, dengan orang tua. Tak bisa dengan berkata. Kita lakukan dengan doa. Walau kita berjauhan, tetaplah doakan dalam kebaikan. Hati manusia hanya Allah yang Maha tahu. Kita tidak pernah tahu. Jangan melihat penampilan dan casing saja. Karena orang baik bukan dilihat dari keilmuan, harta atau keberhasilan, melainkan melalui akhlaknya. Orang yang baik yang cerdas di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa, orang yang taat kepada Allah. Yang keempat, melakukan zina. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Zina di sini bukan hanya zina melakukan persetubuhan dengan yang bukan mahram kita, tapi perzinahan di sini bisa zina mata, zina hati, zina telinga, zina pikiran kita. Hati-hati. Usaha kita untuk menata hidup kita lebih baik lagi, dekati Allah lebih dekat lagi. Saya berkata begini bukan untuk menggurui, saya hanya mengingatkan kita hidup di dunia tidak lama, hanya sebentar. Berusaha hidup kita bermanfaat untuk umat, bermanfaat untuk keluarga. Jangan sampai hidup sia-sia, tak merasakan makna arti kehidupan. Harus punya tujuan hidup untuk meraih cinta dan ridha Allah, meraih dunia bahagia, akhirat surga. Bahagia di saat bisa memberikan ilmu dan hidup kita untuk orang lain. Bahagia di saat orang lain bisa kuat, bisa tegar menjalani hidup. Bahagia yang sesungguhnya di saat kita bisa berbuat baik untuk orang lain. Yang kelima, memakan makanan haram. Na'udzubillah. Jadi semoga kita berusaha memakan dan memberikan nafkah pada keluarga, harta yang halal, yang thayyibah, yang baik,
yang benar-benar diperoleh dengan cara yang baik, jauh dari harapannya. Jangan sampai campur adukkan harta yang baik dengan yang buruk. Berusahalah harta yang kita peroleh selama ini adalah dengan cara yang baik. Mudah-mudahan dengan harta yang halal bisa membuat selamat keluarga kita dari fitnah dunia. Oke, yang keenam, memutuskan tali silaturahmi dengan keluarga. Tak kuanggap kau sebagai anakku, tak kuanggap kau sebagai ibuku, ayahku, na'udzubillah min dzalik. Jangan pernah coba-coba memutuskan tali silaturahmi. Kalau ingin selamat dunia dan akhirat, berusaha menjaga tali silaturahim kita tetap baik-baik saja. Walau belum baik, berusahalah untuk tetap baik-baik saja. Hanya Allah yang tahu hati dan pikiran kita. Minimal doakan yang terbaik. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Hidup ini butuh waktu, proses yang tidak sebentar untuk bisa mensosialisasikan diri kita untuk tetap baik-baik saja. Karena musuh utama kita adalah hawa nafsu kita. Kita berperang terus dengan diri kita sendiri. Maka perbanyaklah istighfar dan zikrullah. Insya Allah itu bisa kita sama-sama lakukan. Dan harus lakukan istighfar yang berkualitas. Istighfar yang berkualitas selalu memohon pengampunan dari Allah dengan hati terdalam, dengan ketulusan. Setiap tetesan air mata yang mengalir, insya Allah itu menjadi pengukuran dosa. Insya Allah. Yang ketujuh, pikir pemimpin. Dengan harta kita, dengan ilmu kita, dengan pengalaman kita. Hati-hati. Ingat, apa yang kita miliki saat ini adalah titipan. Yang namanya titipan harus dipertanggungjawabkan. Dan dihisab kelak di hadapan Allah. Jangan merasa hebat, merasa segala-galanya, merasa punya harta banyak. Hati-hati, semua adalah titipan. Anak, istri, suami, keluarga, saudara, semua adalah titipan. Dan semua untuk menguji kita. Hati-hati, berusaha dengan apapun yang ada kita miliki saat ini. Semua adalah titipan. Jangan sampai kita menuhankan hidup keduniawian ini. Karena Allah Maha Pencemburu dan Allah tidak mau diduakan. Jangan sampai rasa sayang kita kepada anak, istri, suami, orang tua melebihi rasa sayang kita kepada Allah. Karena apa yang kita miliki saat ini semua akan kembali kepada Allah. Maka kita harus cerdas. Apapun yang menimpa kita saat ini semua adalah pembelajaran. Tetap berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah dan kepada siapapun juga. Yakin dan percaya Allah sesuai prasangka hamba-Nya. Jadi berhati-hatilah dengan pikiran kita. Jangan sampai terjebak dengan pikiran kita sendiri, berhalusinasi dengan pikiran kita sendiri. Hati-hati. Lupa sesaat masuklah setan berjalan yang bisa menghancurkan kita, menyesatkan kita sesat-sesatnya. Hati-hati. Tetap bergantung kepada Allah dan kepada siapapun juga. Jangan lupa bersedekah, menginfakkan harta yang kita punya kepada saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Allah tak butuh seberapa besar sedekah, infak, wakaf kita, karena semua milik Allah. Yang Allah butuhkan ketakwaan kita. Kita mau baik mau buruk, tidak ada untung ruginya bagi Allah. Kita yang harus berusaha untuk tetap baik, berusaha untuk tetap dekat kepada Allah. Yakin dan percaya, siapa yang berjalan di jalan Allah, Allah akan cukupkan kebutuhannya, Allah akan mengurus kebutuhannya. Itu janji Allah. Dan ini memang tidak mudah. Tempatnya bertahun-tahun, puluhan tahun. Makanya hidup tak boleh berkeluh kesah dengan manusia. Apa yang menimpa kita saat ini bisa jadikan ulah tangan kita sendiri. Makanya tak boleh mengeluh. Berkeluh kesalahannya kepada Allah, curhatlah hanya kepada Allah. Manusia sama semuanya, semua bergantung kepada Allah. Jangan sampai bergantung di dahan yang rapuh, di
Allah yang maha besar dan maha segalanya. Oke, yang terakhirnya mengunci rumpi kita. Sebagian penghuni neraka sebagai besar itu adalah para wanita. Maka berhati-hati, analisan yang tak terjaga membuat kita jadi tersesat. Makanya berhati-hati bagi saudaraku, saudariku, terutama wanita dan ibu-ibu. Berhati-hatilah dengan lisan kita, jaga sikap kita, bergantung kepada Allah, taatlah kepada Allah, berbakti kepada orang tua, dan taat kepada suami, dan berusaha untuk tetap baik kepada siapapun juga. Dahulukan Allah, Allah lagi, dan Allah lagi. Insya Allah dunia kita, akhirat kita selamat dari fitnah api neraka. Asal hidayah dan berjaga. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf sekali. Mungkin banyak lisan singkat saya yang kurang berkenan di hati saudara-saudari semua. Mohon dimaafkan. Saya manusia biasa, pasti banyak hilang, banyak dosa, banyak lupanya, banyak salahnya. Saya yakin dan percaya setiap orang tidak ada yang ingin berbuat buruk, pasti ingin baik semuanya. Musuh kita adalah diri kita sendiri. Jadi berjuanglah untuk menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita dan saudara-saudara kita dengan keimanan dan ketakwaan kita. Yakin dan percaya setiap ujian yang menimpa kita saat ini semua adalah pembelajaran, dan pasti banyak hikmah, dan yang pasti banyak berkah. Jangan berkeluh kesah dengan keadaan apapun juga. Harus yakin dan percaya, ambil yang baik, buang yang buruk. Kalau ada kebaikan dan kebenaran pasti datangnya dari Allah. Kalau ada kemudaratan yang tidak baik itu pasti dari ulah tangan kita sendiri. Dan yakinlah Allah ingin menguji kita seberapa besar keimanan kita. Harapan saya kita bersama-sama berjuang untuk menyelamatkan diri kita sendiri, keluarga kita dari fitnah dan api neraka. Jaga pikiran kita, mudah-mudahan kita bisa meraih rezeki yang berkah, menjemputnya dengan cara yang baik. Rezeki tidak untuk dikejar, karena kalau dikejar akan capek sekali. Makanya harus dijemput dengan ikhtiar terbaik, dengan keimanan dan ketakwaan. Selalu berusaha untuk lebih dekat kepada Allah. Saya mohon maaf, mungkin banyak keterbatasan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu yang kita butuhkan, mudah-mudahan bermanfaat, terutama buat diri saya pribadi. Saya mohon maaf sekali lagi, tidak ada maksud mengajari atau menggurui siapapun juga. Saya yakin orang yang mendengarkan saya saat ini adalah orang-orang pilihan Allah. Mudah-mudahan kita selalu dapat berjaga dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hati dan pikiran kita tetap bersih, tetap baik-baik saja, dan semoga kita selalu saling mendoakan dalam kebaikan. Saya mohon maaf sekali, pasti banyak kesalahan saya. Saya hanya manusia biasa, saya mohon dimaafkan. Selagi usia masih ada, kesempatan masih ada, waktu masih ada, saya berusaha hidup dan ilmu saya bermanfaat untuk umat, insya Allah. Saya mohon doa semuanya, semoga kita selalu kuat menghadapi ujian hidup kita. Terima kasih atas perhatian bapak-bapak, ibu semua, saudara-saudariku seiman seagama. Semoga kita tetap sehat, tetap baik, tetap jaga pikiran kita, jauhi ghibah, jauhi riba. Insya Allah hidup kita penuh keberkahan. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, dunia bahagia, akhirat surga.